kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Jesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, yes Lord, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mari saudara yang di rumah kita sembah Tuhan yuk. Biar Tuhan sore ini, sore kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sore kami ketemu sama Engkau ya Tuhan. Biar hari-hari ini kami merindukan api-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Oh, biar api-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami Tuhan. Api yang membakar hidup kami supaya kami tetap on fire sama Tuhan. Biar kami on fire sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sore ini menjadi sore Engkau ya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Engkau lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kami boleh mengerti akan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Boleh sambil lambaikan tangan, katakan shalom. Wow, saya sangat bersuka cita. Sekali lagi terima kasih buat Bu Fabiola buat kesempatannya. Saya percaya hari ini saya cuma pengen share apa yang hari-hari ini Tuhan taruh di hati saya, gitu ya. Kalau boleh dengan hormat, ibu-ibu yang mungkin belum menyalakan video, yuk kita mau nyalain video kita sama-sama. Karena saya tahu kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan dan kita rindu duduk bersama-sama dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, memang hari ini Bu Fabiola ada ngomong gitu ya, Asafita boleh nggak bagi gitu ya tentang generasi Yeremia, terus tentang wanita peratap gitu. Jadi saya hari ini sebenarnya saya percaya ibu-ibu semua udah lebih expert ya daripada saya, tapi hari ini izinkan saya pengen share apa yang menjadi isi hati Tuhan gitu ya, khususnya untuk anak-anak muda dan wanita juga gitu, hari-hari ini tuh seperti apa. Saya percaya hari-hari ini kita hidup di era yang begitu dahsyat, amin saudara. Dan saya percaya di era pandemi gitu ya, yang mungkin kita belum seperti normal yang dulu, bahkan normal yang baru hari-hari ini gitu ya, yang sangat berbeda dari zaman yang dulu. Saya percaya itu adalah salah satu tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat, amin. Kedatangan Tuhan tuh udah deket banget, saudara gitu. Dan saya percaya ini kalau buat saya pribadi, hari-hari ini tuh siaga satu gitu ya. Jadi hari-hari ini kita nggak bisa loyo, kita nggak boleh lemes, kita nggak bisa nyantai gitu, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu udah bentar lagi gitu.
Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu saat dia datang kedua kali, kita akan hidup bersama Tuhan itu selama-lama-lama-lamanya. Betul ya, saudara ya. Jadi apa yang kita lakukan hari-hari ini, apa yang kita tabur hari-hari ini, gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu akan berdampak pada kekekalan kita, gitu. Oleh karena itu, biarlah hari-hari ini kita sama-sama jaga hidup kita untuk kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, gitu ya. Cuma satu kerinduan kita, kerinduan saya, gitu ya, supaya waktu Tuhan datang, kita semua diangkat sama-sama. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saya cuma pengen bagi bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini tuh era penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, saya percaya seperti tadi doa Ibu Fabiola gitu ya, bahwa hari-hari ini tuh kegerakan Tuhan tuh dahsyat gitu ya. Walaupun mungkin pandemi kok dahsyat banget ya, makin lama makin banyak yang kena COVID-19 dan segala macam. Tapi saya percaya kegerakan Tuhan tuh juga dahsyat. Pentakosta itu juga dahsyat. Roh Kudus Tuhan sedang dicurahkan dengan dahsyat. Saya percaya melalui pandemi biarlah begitu banyak orang-orang akan ketemu sama Tuhan. Mereka akan berjumpa sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya rindu gitu ya, seperti yang Bu Cindy Jacob katakan gitu ya, bahwa hari-hari ini itu adalah kita, kalau kita sebutnya istilahnya tuh Pentakosta ketiga gitu ya. Tapi kalau Bu Cindy Jacob bilang hari-hari ini tuh Pentakostanya Pentakosta gitu. Jadi istilahnya tuh sesuatu yang dahsyat luar biasa hari-hari ini gitu. Dan saya percaya setiap kita para wanitanya Tuhan, kita harus tangkap sama-sama gitu, bahwa ini tuh era yang begitu dahsyat luar biasa. Jadi kita nggak bisa santai gitu ya. Dan saya cuma pengen menghubungkan gitu ya, bahwa di salah satu arti, jadi ada 5 arti dari era Pentakosta yang ketiga gitu ya, tapi salah satunya yang ketiga itu dibilang bahwa era Pentakosta ketiga ini akan mengakibatkan bangkitnya anak-anak muda di Indonesia. Nah, anak-anak muda tuh di Indonesia tuh seperti apa gitu ya, kan ini kan Pentakosta ketiga tuh dari timur ke barat gitu ya, jadi istilahnya dari Indonesia nyebar ke bangsa-bangsa gitu. Dan begitu juga dengan bangkitnya anak-anak muda di Indonesia, ternyata bukan anak-anak muda yang biasa gitu. Tetapi apa? Yang cinta Tuhan mati-matian. Lalu apalagi tidak kompromi dengan dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Gitu. Nah, dari ketiga itu, cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi sama dosa, menangkan banyak jiwa buat Tuhan, dari tiga itu biasanya diringkas jadi generasi Yeremia. Gitu. Makanya kita mengenal ada istilah generasi Yeremia dan segala macam. Nah, kalau kita boleh, telaah sedikit gitu ya, kenapa sih disebut generasi Yeremia? Setidaknya itu ada 2 hal, saudara, gitu ya. Jadi, Yeremia itu kalau saudara nanti baca di kitab Yeremia itu dia adalah seseorang nabi yang berani melakukan hal yang tidak populer pada zamannya. Saya ulangi sekali lagi, Yeremia itu berani melakukan hal yang tidak populer pada zamannya. Atau bisa dikatakan gini, dia adalah seorang nabi yang berani say no terhadap hal-hal yang populer pada zamannya yang pastinya menentang firman Tuhan, gitu ya, saudara ya. Dan contohnya apa mungkin hari-hari ini gitu ya, apa yang istilahnya di dunia anak muda tuh apa sih yang mungkin lagi populer? LGBT, pornografi, clubbing, lagu-lagu dunia, atau apa gitu. Tapi saya percaya hari-hari ini janji Tuhan, wow begitu banyak gitu ya, nggak cuma 1-2 orang, banyak yang mengatakan bahwa ini tuh kebangkitan, era kebangkitan generasi Yeremia gitu. Jadi saya percaya dan itu selalu ada di hati saya gitu ya. Saya percaya Tuhan gitu ya, bahwa akan bangkit satu generasi yang mereka bilang no LGBT, no pornografi, no Tuhan clubbing, no free sex Tuhan. Dan saya percaya itu harus ada di hati setiap kita, saudara. Amin. Dan kalau tadi Bu Fabiola gitu ya, mungkin menyinggung sedikit. Jadi waktu 2 tahun lalu gitu ya, kita di tempat kami, jadi saya sama suami saya tuh bantu papa mama saya mengembalakan di GBI Rayon 3, atau kita ada
induknya gitu ya, namanya GBI Modern Land gitu. Nah, kita tuh di daerah Tangerang. Sebenarnya lumayan banyak cabang-cabangnya, cuma induknya tuh Modern Land gitu. Jadi orang mungkin biasa lebih common GBI Modern Land gitu. Nah, waktu setelah generasi Yeremia ini dikumandangkan oleh gembala pembina kami waktu itu, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo gitu ya, dan Papa Mama ini dapat sesuatu dari Tuhan gitu, harus menanggapi gitu ya apa yang menjadi visi Tuhan lewat pemimpin kami gitu. Nah, akhirnya terjadilah kita rindu gitu. Jadi waktu beberapa tahun sebelumnya lagi gitu ya, sebelum 2018, itu kita sempat ngadain namanya BWBR gitu, Banten Warrior Bride Revival gitu. Dan itu juga luar biasa banget gitu. Jadi kita Tuhan tuh menunjukkan gitu ya, mungkin selama ini orang bilang gini, generasi Yeremia mana mungkin gitu ya, istilahnya, anak muda cinta Tuhan mati-matian, nggak kompromi sama dosa dan dunia tuh kayaknya nggak mungkin gitu, kayaknya susah gitu. Tapi saya mau katakan saudara, itu sangat mungkin gitu. Dan saya udah ngeliat gitu ya, begitu banyak anak-anak muda gitu ya, khususnya di tempat kami, mereka tuh benar-benar bayar harga untuk jadi generasi Yeremia gitu. Nah, singkat cerita, karena BWBR itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 anak-anak muda gitu, dari sekolah-sekolah, interdenominasi kumpul sama-sama kita doa gitu ya. Dan waktu 2018 itu ditaruh hati yang seperti itu lagi, apalagi baru dikumandangkan tentang generasi Yeremia gitu. Nah, waktu itu setelah dikumandangkan, akhirnya oke, gimana? Dan kita tuh bersyukur gitu ya, kita manggilnya Bunda gitu, Bunda Christine ya. Di gereja kami bilangnya Bunda Christine. Bunda itu selalu ajarin karena pembina anak muda gitu. Jadi Bunda selalu bilang gini, Mama selalu bilang gini, semua bentuk apapun itu gitu ya, mau itu event, mau itu workshop atau apa, semua itu harus dimulai dari doa gitu. Harus dari lutut gitu. Jadi bukan cuma keren-kerenan nih acara anak muda nih gitu ya, hype-hypean nih gitu kan, yang penting kelihatan asik. Anak muda kan biasa, anak muda tuh senang yang seperti itu gitu, event gede-gede gitu, tapi tanpa tahu itu beneran Tuhan mau atau enggak gitu. Nah, Bunda tuh nggak mau kayak gitu ya, Mama jadi tekanin doa gitu. Dan saya ingat gitu ya, waktu IWBR itu sedikit kesaksian gitu ya. Jadi saya dan suami juga salah satu pengurusnya gitu kan. Jadi makanya tahu banget gitu gimana kita benar-benar ke sekolah-sekolah gitu kan ya, presentasi di persekutuan mereka, ayo teman-teman ikut gitu ya. Ayo, waktu itu kita ubah namanya jadi Indonesia Warrior Bride Revival, supaya seluruh Indonesia bisa ikut gitu. Dan istilahnya datang ke sekolah-sekolah, tapi yang saya lihat gitu ya, waktu kita bayar harga gitu, waktu kita puasa, kita doa gitu ya, kita ngerang gitu ya, itu benar-benar Tuhan tuh yang bukain jalan gitu. Sampai di hari H gitu ya, waktu di November 2018 gitu, Tuhan Yesus tuh dahsyat luar biasa, bahkan sampai 20.000 orang gitu. Waktu itu kita kumpul di ICE BSD gitu ya. Pertama satu hall, kok ini tambah banyak yang daftar ya. Akhirnya awalnya cuma mau 10.000 aja udah puji Tuhan gitu kan. Terus kok masih banyak animonya pengen daftar. Akhirnya naikin sampai 20.000 gitu. Dan kami cuma bisa bilang, dan itu kan kebanyakan anak-anak muda, bahkan yang dari luar kota, dari 32 provinsi, interdenominasi, mereka datang gitu. Makanya saya cuma mau katakan gini, bahwa apa yang dinubuatkan para nabi gitu ya, para hamba-hamba Tuhan, tentang bangkitnya generasi Yeremia, itu benar-benar terjadi gitu. Saya mau bilang bahwa hari-hari ini kita nggak bisa bilang nggak akan bangkit lah, anak-anak muda mah susah gitu, jangan gitu. Justru kita sebagai para wanita, mungkin sebagai para ibu gitu ya, ayo saya encourage gitu, untuk ayo sama-sama doakan anak-anak kita, baik secara jasmani, baik secara rohani. Ayo doakan mereka, support mereka, supaya mereka bangkit jadi generasi Yeremia yang berdoa. Dan itu berhubungan dengan Yeremia yang arti kedua gitu ya, kenapa dibilang generasi Yeremia. Jadi ternyata Yeremia ini disebut di firman Tuhan, kalau saudara punya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, nah itu di halaman 1171 gitu. Nanti saudara mungkin bisa baca gitu. Jadi di situ dikatakan Yeremia itu adalah nabi yang menangis gitu. Menangis untuk apa gitu? Ternyata dia menangis untuk bangsanya gitu.
Kalau saudara baca juga di kitab Yeremia, dia bilang seperti ada api yang istilahnya dia nggak bisa padamin dalam diri dia gitu. Yang istilahnya berkobar-kobar, aduh Tuhan, Indonesia, teman-temanku Tuhan, kampusku Tuhan, sekolahku Tuhan. Nah itu ada api seperti itu gitu ya. Dan ternyata Nabi Yeremia dia nangis itu bukan cuma buat persoalannya dia gitu ya. Bukan semua aku, gimana aku Tuhan. Gak cuma itu, tapi dia nangis buat bangsanya. Tuhan, selamatkan bangsaku. Tuhan, selamatkan Indonesia. Kalau mau saya terjemahkan hari-hari ini gitu. Saya percaya gitu, waktu ini tuh sebenarnya sering kita bilang juga gitu ya, bahwa ini tuh seperti doa yang mengerang sama Tuhan. Jadi doanya nggak biasa-biasa gitu ya, nggak Tuhan Indonesia ya Tuhan, ya udah terserah Tuhan dia mau selamatin atau enggak gitu ya. Tapi kita benar-benar Tuhan selamatkan Indonesia Tuhan gitu ya. Dan ternyata saudara dahsyatnya gitu ya. Nanti saudara bisa baca ya untuk mempersingkat waktu gitu ya. Di Yeremia 9 ayat 17 sampai 20. Jadi saudara boleh tulis Yeremia 9 ayat 17 sampai 20. Jadi ternyata Yeremia itu dia kan dibully gitu ya sama teman-teman yang lain. Wah, ngapain? Istilahnya kalau zaman sekarang ngapain sok suci lu gitu kan. Ngapain? Tapi dia tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Nah, ternyata Yeremia itu dia tetap kuat. Ternyata Yeremia itu nggak sendiri, saudara. Gitu. Ternyata dia nggak sendiri. Jadi di situ dikatakan Yeremia itu memanggil wanita-wanita, ada dua. Wanita peratap, dan yang kedua itu wanita bijaksana. Wow, dahsyat gitu ya. Jadi saya percaya, seperti yang hari-hari ini sedang Tuhan bangkitkan, selain bangkitnya generasi Yeremia, Tuhan juga sedang bangkitkan para wanita-wanitanya Tuhan. Wuh, bisa serukan, wuh, berapa banyak para wanitanya Tuhan tempat ini, boleh sambil lambaikan tangan, haleluya. Saya percaya saudara tuh juga lagi dibangkitkan Tuhan loh saudara gitu. Jadi harus kita sama-sama aware gitu ya. Jadi generasi Yeremia, jadi kalau kita balik lagi nih ke ayat yang tadi, Yeremia itu memanggil yang pertama itu wanita peratap gitu ya. Jadi peratap itu sebenarnya maksudnya apa? Groaning prayer gitu ya. Mereka tuh groaning untuk ngerang, untuk apa ya? Untuk bangsanya gitu ya. Seperti erangan wanita yang sedang bersalin gitu. Saya udah punya anak saudara gitu ya. Anak saya ada sama-sama saya di sini gitu ya. Dia tadi di sebelah saya. Nah, tapi waktu saya ngelahirin namanya Sheris. Nah, waktu saya ngelahirin Sheris, saya memang sesar gitu ya. Tapi saya nggak tahu tuh kalau ngelahirin normal tuh seperti apa gitu. Tapi yang saya dengar dari cerita mama waktu ngelahirin saya gitu ya, namanya orang normal gitu ya, nggak mungkin keluar gitu kan. Pasti ada erangan di situ, ada mules sampai pembukaan demi pembukaan yang ada sampai tuh lahir bayi gitu ya. Begitu juga dengan kita secara rohani gitu. Biar hari-hari ini kita wanita secara jasmani, kita juga dipakai secara rohani itu mengandung gitu ya, atau jadi rahim-rahimnya Tuhan, supaya kita tuh bisa melahirkan apa yang istilahnya Tuhan tuh mau kita lahirkan di zaman seperti ini gitu. Melahirkan kehendak-kehendaknya Tuhan, rancangan-rancangannya Tuhan. Nah itu istilahnya ada erangan di situ gitu kan, sampai benar-benar lahir tuh bayi gitu. Jadi saya percaya hari-hari ini waktu kita berdoa buat keluarga kita, waktu kita berdoa buat Indonesia, waktu kita berdoa buat lingkungan kita nggak bisa sekedar berdoa, saudara. Kita harus ngerang sama Tuhan. Tuhan, selamatkan Indonesia, Tuhan. Tuhan, Tuhan, lawat suamiku Tuhan. Tuhan, lawat keluarga besarku Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya waktu kita doa ngerang sama Tuhan, itu nggak akan pernah sia-sia, saudara. Amin. Dan kita akan lihat revival akan terjadi dengan dahsyat. Lalu yang kedua, yang terakhir gitu ya, Yeremia itu memanggil wanita-wanita yang bijaksana. Jadi saya coba
cari gitu ya. Sebenarnya bijaksana tuh dalam firman Tuhan tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau saudara boleh catat aja gitu ya di Amsal 14 ayat 1a, lalu Amsal 31 ayat 28. Jadi wanita bijaksana itu biasanya itu disebutkan dalam firman Tuhan, dia dipuji oleh suaminya dan dilihat dari anak-anaknya itu bahagia gitu. Nah, saya percaya dan di situ dikatakan gini, wanita bijak itu wanita tuh yang penuh hikmat. Amin ya saudara. Jadi bukan pintar saudara, bukan hanya pintar secara logika, tapi hikmat. Nah, hikmat di dalam Mazmur 111 ayat 10, di situ dikatakan permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Amin saudara. Katakan amin. Jadi maksudnya apa saudara? Wow, ini tuh pembukaan yang luar biasa gitu ya. Saya percaya wanita-wanita yang mau dipakai Tuhan di era ini gitu, di era-era akhir ini, kuncinya dia harus takut sama Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh sama Tuhan, harus intim sama Tuhan. Artinya apa? Fokus sama Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Fokusnya itu Tuhan. Kalau saya berpikir gitu ya, sebenarnya peran wanita itu sangat luar biasa ya, gitu. Jadi dia berperan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk lingkungannya, gitu ya. Jadi buat saya tuh peran seorang wanita itu sangat banyak sekali gitu. Belum lagi kalau ada wanita yang bekerja gitu, bagaimana harus membagi lagi peran dalam diri dia gitu. Nah itu sangat luar biasa. Dan saya mau bilang gitu ya, bahwa kalau misalnya kita sering dengar gitu ya, seorang suami itu berhasil karena ada istri yang dahsyat atau ada istri yang hebat di belakangnya gitu ya. Itu sebenarnya ada benarnya saudara gitu ya. Jadi seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, dia itu kalau intim sama Tuhan, nomor satuin Tuhan, dia akan ngerti nih, Tuhan, keluarga saya nih mau dibawa kemana ya gitu. Tuhan, keluarga saya nih mau masukin proses apa ya Tuhan gitu. Dan kalau saya boleh bersaksi gitu ya, saya boleh ada sampai hari ini itu karena khususnya karena mama saya gitu. Jadi mama saya tuh tipe orang yang sangat strength banget gitu ya. Maksudnya apalagi soal iman gitu. Itu benar-benar gak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi ada masa-masa gitu waktu saya istilah SMP gitu ya, waktu akil balik gitu ya. Apalagi udah mama kan strength gitu ya, tapi di samping itu juga saya seorang anak gembala yang which is itu nggak gampang saudara, itu susah gitu untuk jadi anak pendeta itu susah gitu ya. Makanya kalau begitu banyak sebenarnya anak-anak pendeta tuh mereka yang nggak tahan gitu loh, karena mereka harus begini, harus begitu, harus begini, orang lain bisa lakukan itu, kita nggak bisa gitu. Semua kayaknya dituntut harus begini gitu ya. Sampai di satu titik gitu, saya diubahkan Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya bersaksi mungkin panjang banget gitu ya, gimana saya sampai diubah Tuhan, itu proses demi proses yang ada gitu. Tapi saya cuma mau bilang, saya bersyukur punya mama atau punya ibu yang benar-benar gitu ya, strength gitu loh, yang benar-benar kamu harus Dari kecil saya dibilangin gitu ya. Jadi waktu kecil saya tuh nggak mau ke sekolah minggu, saudara. Gitu ya. Karena saya anak tunggal, anak sendiri. Terus saya ngerasa nggak nyaman gitu. Karena kan di gereja gitu. Dan kita hidup di pastori gereja dulu, 10 tahun gitu kan. Jadi waktu di gereja gitu, aduh, kesuruh ke sekolah minggu tuh anggot-anggotan banget, nggak mau gitu. Sampai akhirnya mama dudukin saya waktu itu masih kecil gitu ya. Masih kecil, ditanya, Non, tujuan hidup kamu apa gitu. Ya namanya masih kecil kan, tujuan hidup apa gitu kan. Apa ya tujuan hidup gitu. Tujuan hidup Nonon itu cuma nyenengin hati Tuhan, nak. Nyenengin hati Tuhan, nak, gitu. Dan itu yang terus gitu ya, dipupuk dari kecil sampai gede gitu ya. Sampai akhirnya saya ngerti sendiri. Ternyata buat nyenengin hati Tuhan, itu nggak segampang ngomong gitu ya. Mungkin istilahnya kelihatannya simple gitu ya, nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Ternyata buat nyenengin hati Tuhan itu matahin daging banget gitu loh. Ada banyak hal-hal yang istilahnya,
wah saya suka Tuhan, tapi Tuhan nggak suka gitu. Nah itu harus matahin daging, harus ganti tracknya lagi hidup kita. Iya Tuhan, aku mau nyenengin hati Tuhan gitu. Nah itu yang butuh proses demi proses. Yang saya mau katakan apa saudara gitu ya, saya baru punya anak satu gitu ya, dan anak saya masih kecil juga gitu. Tapi yang saya pengen bagikan gitu, kalau ibu-ibu punya anak gitu, ayo sama-sama ajak anak-anaknya sedini mungkin untuk kenal Tuhan gitu loh. Karena begitu banyak gitu ya, saya lihat teman-teman saya juga, orang tuanya nggak begitu, istilahnya nggak begitu strength di imannya mereka gitu loh. Jadi istilahnya ya nanti gede tahu sendiri dah gitu, mana yang benar mana yang salah gitu. Justru waktu kecil itu buat saya tuh titik yang istilahnya penting banget gitu. Gimana kita benar-benar ayo bangkit, harus doa, harus memuji Tuhan, harus ini apa istilahnya tuh benar-benar dari kecil gitu ya. Nah itu tuh istilahnya buat saya itu yang menjadikan saya sampai hari ini gitu. Dan saya percaya ayo sama-sama cek hidup kita gitu ya. Saya pun cek gitu ya, apa sih yang masih kurang gitu. Namanya orang nggak ada yang sempurna gitu ya. Tapi saya tahu biar sore hari ini kita punya kerinduan sama-sama Tuhan. Waktu Tuhan bangkitin generasi Yeremia, waktu Tuhan bangkitin para wanitanya Tuhan di akhir zaman, biar kita ada andil kita di dalamnya. Amin, saudara. Biar kita termasuk di dalamnya yang Tuhan bangkitkan gitu. Tuhan nggak bangkitkan yang di luar-luar gitu ya. Tapi kita nggak ngalamin, nggak mau gitu ya. Justru kita yang harus pertama ngalamin, Tuhan, aku mau Tuhan. Keluargaku Tuhan, dipulihkan Tuhan. Keluargaku Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya percaya gitu, doa seorang ibu itu sangat luar biasa gitu loh. Yang istilahnya apa ya, kalau mama bilang tuh pakai dengkul kita gitu ya, pakai dengkul kita, pakai air mata kita. Makanya kalau seperti tadi di Yeremia itu ya, dikatakan nanti saudara baca gitu ya, biarlah istilahnya tuh lelehan air mata sampai istilahnya tuh benar-benar karena kan groaning, meratap gitu. Saya percaya biar hari-hari ini gitu ya, kita tetap dalam kasih Tuhan yang semula. Amin saudara. Kalau hari-hari ini kita mulai istilahnya kok kayaknya masa pandemi ini aku kok kering ya gitu. Kok kayaknya aku istilahnya jadi jauh sama Tuhan. Jangan dibiarin lama-lama, saudara. Amin, saudara. Mulai datang sama Tuhan, Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Biar istilahnya, karena yang tadi dibilang gitu kan, wanita bijaksana, wanita yang mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Nomor satu, dia harus takut akan Tuhan. Harus cinta Tuhan sungguh-sungguh, lebih dari segalanya. Dan saya percaya waktu kita menomorsatukan Tuhan, saya percaya, oh berkat Tuhan itu pasti tercurah dengan dahsyat. Oh paradigma-paradigma akan diubahkan Tuhan dengan dahsyat. Dan kita akan melihat setiap keluarga-keluarga kita, dimulai dari setiap ibu yang ada. Oh mungkin ada anak-anak juga di tempat ini gitu ya. Mulai dari setiap kita gitu ya. Kita dibangkitkan Tuhan dan itu akan berdampak membagikan api itu supaya kita jadi messenger of the third Pentecost, supaya sebelum Tuhan datang kedua kali kita benar-benar istilahnya Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin, saudara. Kalau boleh kita sama-sama mau tundukkan kepala kita. Yuk sembah Tuhan aja, saudara. Saya beri waktu beberapa menit ke depan untuk bicara sesuatu sama Tuhan. Mungkin Tuhan ingatkan ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita atau mungkin dalam keluarga kita. Mari sama-sama dengan kerendahan hati bersama saya. Kita minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap kita.
cinta Tuhan mati-matian, yang gak kompromi sama dosa dan dunia, dan memenangkan banyak jiwa buat Engkau Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama, saudara. Minta apinya sama Tuhan. Minta apinya sama Tuhan. Kami minta api Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami ya Aba. Penuhi kami ya Aba. Di rumah-rumah kami. Biar saat Engkau datang, kami boleh bawa banyak jiwa, banyak jiwa, banyak jiwa buat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sambil angkat tangan kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan para wanita-Mu ya Tuhan. Oh, Hamba percaya Engkau sedang membangkitkan satu pasukan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Pasukan yang intim dengan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan, melalui keberadaan para wanita-Mu, ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak generasi Yeremia dibangkitkan Tuhan. Dan biar saat Engkau datang yang kedua kali, Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Asafita. Aduh, luar biasa ya. Saya selalu merasakan kalau Asafita atau Bunda ya Ibu Christine itu kalau sudah bicara mengenai meratap ya groaning prayer, saya tuh merasakan benar-benar. Saya kasih kesaksian sedikit waktu itu di acara Damailah Indonesiaku yang suka ada Daniel Panji dan ada semuanya ya. Waktu itu Ibu Christine pertama kali membagikan mengenai groaning prayer. Itu ya, saya tuh rasakan benar-benar hati Tuhan kalau kita memang haus. Menangkap saya tuh langsung sujud, menyembah. Saya nangis gitu ya. Itu benar-benar saya merasakan. Nah, saya rindu ibu-ibu di sini, ayo
kita miliki hati yang seperti itu. Groaning prayer, saya juga dapat. Kita nggak bisa lagi doa asal-asal yang kayak tadi kata, ya Tuhan jamah Indonesia gini-gini. Nggak bisa. Hatinya Tuhan buat Indonesia tuh sungguh-sungguh Indonesia harus masuk ke dalam destiny-nya Tuhan. Itu karena saya juga punya hati sekali buat Indonesia ya. Saya terus berdoa buat Indonesia. Kesejahteraan Indonesia, keselamatan bangsa kita, masuk ke destiny bangsa kita, itu mempengaruhi hidup kita gitu loh. Tanpa doa-doa, negara kita bisa jadi negara yang khilafah atau negara yang hancur seperti Syria. Oleh karena itu, ayo ibu-ibu. Apalagi di sini Asafita, ya Tuhan sedang membangkitkan. Kita juga dapat pesan yang sama. Ini sedang dibangkitkan menjadi tentara-tentara Allah gitu ya. Ibu-ibu di sini sudah banyak Tuhan bekali kita bagaimana belajar berperang. Kayak kemarin Tuhan katakan juga berperang itu ada 3 hal dalam berperang yang Tuhan ingatkan kepada kita, yaitu masa peperangan, masa berkemah atau rest, dan masa berbaris. Karena kita juga harus selalu, setiap tentara akan mereka di bawah hal ini gitu. Nah, puji Tuhan di LBC ini juga terus sedang dibawa oleh Tuhan. Nah, saya rindu mungkin ada ibu-ibu di sini yang mungkin mau bertanya gitu ya. Boleh ada kesempatan ya, Asafita ya. Buat ibu-ibu yang mau bertanya, mungkin bagaimana mau punya anak supaya, bagaimana anak atau cucu supaya mereka dididik bisa masuk ke dalam destiny-nya, mereka bisa mengerti panggilan Tuhan, bisa tahu itu, ini sih benar-benar ekstrim ya, tapi luar biasa. Masih kecil ditanya tujuan hidup kamu menyenangkan hati Tuhan, itu sih keren sih, keren gitu. Walaupun anak kecil aja nggak tahu tujuan apa, tapi memang benar itu masa-masa di mana otak kita bertumbuh dibentuk itu akhirnya menjadi suatu paradigma. Kalau dari kecil sudah dididik mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, jadinya besar seperti ini gitu loh. Kita aja seneng ya bisa memberkati Indonesia, Safita. Kita juga mau anak-anak kita gitu. Kita bukan sekedar dipanggil ibu-ibu di sini sekedar berkumpul, berkomunitas, mendengar firman, tapi ada rencana Tuhan yang khusus buat ibu-ibu, yaitu sebagai ibu-ibu yang membangun keluarganya. Tadi juga saya baru baca, wanita yang bijak itu yang membangun keluarganya. Tapi yang bodoh itu dia menghancurkan dengan tangannya sendiri. Ayo, ini adalah visi yang Tuhan berikan lewat Eva. Di sini ketuanya, Safita, nanti Eva, nanti Ibu Eva nanti dia akan bicara. Yaitu apa? Membangun satu keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang dipulihkan. Kita nggak mau cuma keluarga yang happy aja, yang diberkati, makmur. Nggak seperti itu hidup ini, tapi mengenapi rencana Tuhan. Jadi keluarga-keluarga yang membangun bangsa, karena bangsa yang besar itu bagian dari keluarga-keluarga yang kecil, gitu. Dari keluarga yang takut Tuhan, yang mengerti panggilan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka akan menjadi satu bangsa yang benar-benar makmur, bangsa yang benar-benar menjadi isi hatinya Tuhan, itu destiny buat bangsa itu digenapi. Nah, saya percaya, mari ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ada satu pertanyaan, ada suatu mungkin juga curhatan atau apa, boleh gitu, sama-sama kita share. Mungkin Asafita juga dari sisi anak dia bisa mengerti bagaimana, dan ibu-ibu ayo miliki hati yang membangun suatu keluarga menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Itu coba lihat tuh Clarice, gini-gini dia aja, anak kecil aja dia nangkep loh, dia selalu ada dalam setiap doa-doa. Tadi dia bisa ikut nyembah. Aduh, saya seneng banget ya kalau seperti ini gitu ya keluarga. Ayo ibu-ibu yang lain silakan di-unmute sendiri, atau Eva dulu di-unmute. Eva, silakan. Untuk Eva juga boleh bicara ya. Ya, kita kasih kesempatan juga yang lain. Tapi ya saya baru pertama kali ya dengar Asafita, dan luar biasa ya anak muda. Mungkin kamu jadi kerinduan kita para orang tua, para omah gitu ya. Bisa menyaksikan betapa Tuhan bekerja pada anak-anak muda saat ini, seperti cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi dosa dan dunia. Itu keren banget ya. Mungkin itu semua yang pasti dari setiap kita menginginkan itu terjadi pada keluarga kita ya. Tapi ya mungkin peran seorang ibu juga dibutuhkan di sini. Bagaimana kita bisa melihat seorang ibu yang pertama kali yang membukakan jalan. Mungkin saya lihat gimana Safita mencontoh dari mama gitu ya. Terus sekarang anak kamu yang kecil juga pasti ngelihat dari kamu gitu ya. Jadi memang peranan kita ini cukup berdampak buat anak dan cucu kita. Yuk sambil nunggu yang lain, mungkin teman-teman ada yang bertanya atau ada yang mau meneguhkan. Fa, boleh Yes. nanya, Fa? Ya. Oh ya, Hen, ya silakan kenalin Hen namanya supaya Asafita kenal.
Ya, namanya Heni. Shalom. Saya punya 2 anak. Yang pertama laki-laki umur 9 tahun, yang kedua perempuan umurnya 8 bulan. Nah, mereka kan masih kecil ya. Gimana ya cara saya menjelaskan terutama sama yang umur 9 tahun ini ya, si Jason ini yang kelas 4 SD. Gimana caranya saya menjelaskan ke dia tentang Tuhan gitu. Iya. Kan kita kan memang harus ajarkan anak kita takut akan Tuhan, tapi gimana saya menjelaskannya gitu, maksud kenapa kita harus takut sama Tuhan, siapa Tuhan itu gitu loh, bahasa anak-anaknya gimana gitu. Terima kasih. Ya, shalom. Jadi sedikit mungkin dari perspektif saya gitu ya. Jadi kalau buat saya, anak kecil itu sangat mencontoh orang tua gitu. Jadi kalau buat saya, orang tua itu harus mempunyai keteladanan yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya gitu. Karena apa yang kita lakukan, anak-anak tuh pasti akan mencontoh gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya kita mau anak-anak kita itu dekat sama Tuhan, nomor 1 harus kita dulu yang dekat sama Tuhan gitu. Jadi kita pengen anak kita doa, ya kita harus ajak mereka doa gitu. Jadi istilah kita nggak bisa benar-benar literally benar-benar Tuhan Yesus itu gini itu pasti mereka nggak akan masuk gitu. Tapi the way we live gitu ya, gimana kita jalanin hidup kita, terus gimana kita bergantung sama Tuhan gitu ya. Atau misalnya cuma sekedar kebiasaan simple gitu kan, misalnya Sheris baru dibeliin mainan baru gitu kan, dia bilang, Sheris bersyukur ya sama Tuhan Yesus, itu mainan dari Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus yang kasih bisa kita beli mainan kayak gitu. Jadi dia kayak oh Tuhan Yesus itu baik ya, Tuhan Yesus itu dahsyat ya gitu. Jadi sampai di satu titik dia sendiri akan berkata Tuhan Yesus itu dahsyat gitu, Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Nah terus misalnya kayak contohnya kita baca Alkitab, anak kita lihat gitu kan, itu apa mah gitu pasti kan gitu, itu apa, ini Alkitab gitu, ini mungkin disimpelin gitu, ini surat dari Tuhan gitu buat kita, jadi kita harus baca gitu. Nah itu ntar mereka akan lama-lama aku bawa Alkitab deh gitu, nah tuh aku mau ini deh baca Alkitab nih gini segala macam. Nah terus biasa kalau misalnya sekarang kayak online gereja online gitu kan, gereja online streaming, biasa tuh banyak orang tua juga yang kayak anaknya nggak mau gitu kan, anaknya nggak mau online streaming nih gimana gitu, jadi nggak ke gereja orang tuanya, ada yang seperti itu gitu. Nah biasa tuh aku suka bilang justru kita harus buat gereja itu fun dalam tanda kutip. Jadi kadang kalau misalnya Sheris gereja gitu ya, dia pengen nari-nari, dia demen nari, demen nyanyi gitu kan, ya udah jadi aku temenin gitu, kayak Cheers mau nari, ayo nari, tapi nari buat Tuhan gitu ya. Pas lagu sorak-sorai kita lompat-lompat juga, gitu kan. Waktu lagu penyembahan kita nari juga sama dia gitu. Terus waktu, jadi aku percaya apa yang kita tabur buat anak-anak kita tuh nggak akan sia-sia, tapi memang nomor 1 tuh harus dimulai dari kita gitu. Terus misalnya kayak online kids live streaming misalnya anak-anak gitu kan, hari Minggu cuma yang sekolah Minggu gitu. Nah itu kita ya, aku juga mau nggak mau 2 kali ibadah gitu, ibadah yang orang besar, terus ibadah anak-anak gitu, supaya dia bener-bener, karena kalau misalnya dilepas gitu kan pasti ya udah gitu santai-santai nonton sendiri cuma kayak tontonan gitu, sedangkan kan ini ibadah. Jadi ayo Sheris, ayo kita sembah Tuhan, jadi kita ikut sembah Tuhan juga, kita ikut ini gitu ya, karena kan memang anak kecil kalau ada temennya tuh lebih berasa kayak oh iya kita harus gini nih gitu. Jadi aku percaya mungkin kalau di sebatas kata-kata terbatas gitu ya, tapi lebih dengan kita ajak doa bareng, mesbah keluarga, ayo kita doa sama Tuhan, dan segala macam, dia akan memasuki tahap pengenalan Tuhan dengan sendirinya gitu. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Dan berkati. Wah, luar biasa tuh jawabannya. Benar sekali. Ayo lanjut lagi Eva, ya silakan Pak. Siapa lagi mungkin yang mau? Yuk sambil nunggu teman-teman. Asafita, umur berapa anak kamu sekarang? Lucu ya? Umur 3,5. Oh, 3,5. Charis pintar sekali ya. Dari tadi Tante dengar kamu ikut nyembah ya? Halo. Yang shalom. 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 Hebat ya, kamu ikut Mami nyembah terus ya. Tadi pikir Mami ngomong nyanyi di awal nggak ada muka kamu, siapa itu anak kecil gitu kan?
Iya, di sebelah. Ternyata luar biasa. Baru satu ya, Asafita? Ya, satu. Kamu luar biasa ya. Ayo teman-teman yang mau sharing lagi, kita masih buka kesempatan. Mungkin dari gimana yang baru-baru itu dari bayi kali ya, Asafita ya, udah selalu sama-sama mesbah keluarga gitu ya, dari kecil mereka dibiasakan ya. Kalau baca Alkitab gimana untuk anak yang masih kecil, Asafita? Kalau series kita bacain ya, kita bacain terus mungkin lebih ke hal-hal yang masih common, maksudnya yang kayak ada ceritanya misalnya kayak Daud, Yunus yang masih kayak gitu. Jadi belum yang literally belum yang benar-benar textbook gitu. Karena kalau misalnya itu biasa dia suka bosen kalau denger doang gitu kan. Cuma kalau kayak Mazmur 91, nah itu kita bacain. Tapi yang kalau misalnya cerita-cerita Alkitab biasanya lebih yang dia udah ada jalan ceritanya gitu. Jadi dia lebih dengernya lebih seneng gitu. Ada cerita Yunus, Daud, Tuhan Yesus dan segala macam gitu sih. Ya, thank you. Mungkin saya juga bisa praktek nanti kalau cucu saya datang ke rumah. Jadi omah yang mulai cerita ini ya, Bible ya, bagus juga ya lewat cerita-cerita gambar-gambar kecil itu mungkin lebih gampang mengingatnya mereka ya. Betul. Iya, iya. Ayo yang lain, Feby, ada lagi Feb? Kalau udah